Pagi ini aku terbangun. Kala itu matahari memancarkan sinarnya sangat terik, sehingga masuk ke dalam celah jendela kamarku. Hangat, hari ini sinarnya hangat. Apa karena hari ini cuaca akan cerah? Ujarku sambil tersenyum sumringah. Aku senang jika cuaca terik, karena mudah untuk melakukan aktivitas. Tidak dengan hujan. Hujan menyusahkan, kemana-mana menjadi sulit. Tetapi aku bingung, kenapa ada orang yang menyukai hujan? Padahal itu sangat menyebalkan. Baju menjadi basah, sulit beraktivitas di luar ruangan, lembab, pokoknya menyebalkan. Hari ini adalah ujian terakhir sekolah. Iya, aku sudah mau lulus SMA. Mau lulus. Yang artinya aku sudah kelas 12 SMA. Sebenarnya aku merasa gugup hari ini. Bagaimana tidak gugup? Ini hari ujian terakhirku loh di sekolah menengah atas. Tetapi bagaimanapun keadaannya, aku harus menyelesaikannya dengan tepat. Pokoknya harus fokus. Fokus, Ray. Semangat. Harus bisa. Ucapku dalam hati sembari menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku menyelesaikan ujian itu. Aku merasa sudah betul-betul menjawabnya. Walaupun sebenarnya aku tidak peduli berapa nilaiku. Yang penting aku sudah selesai dengan ujian yang menyebalkan itu. Oh iya, aku ingat hari ini dijanji dengan teman-teman tongkrongan. Bilangnya sih mau kumpul aja sambil ngerayain berakhir ujian. Semoga aja gak ada kendala deh. Ucapku sambil berjalan ke arah parkiran. Hari ini seperti biasa aku membawa motorku. Sudah sehari-hari mengendari motor sendiri. Mana-mana motor. Karena ribet bawa mobil. Susah parkir. Terus macet juga. Tapi saat itu aku baru sadar kalau kunci motorku tidak ada di saku celana. Aku panik. Ya gimana gak panik? Ini kunci motor kesayanganku loh. Gimana ceritanya kalau hilang? Jangan bercanda deh. Aku berusaha mencari tetapi tidak ketemu juga. Sudah kesana kesini tetapi sama aja. Gak ketemu. Dan tiba-tiba aku baru ingat tadi mampir ke toilet sebelum ke parkiran. Coba deh cek toilet dulu, siapa tahu ketemu. Ucapku sambil berlari ke toilet. Aduh, akhirnya sampai juga. Ayo deh cepet-cepet cari. Takut keburu hujan, udah mendung nih. Sambil mencari, tiba-tiba terdengar suara di bilik toilet. Tapi aku menghiraukannya. Sampai beberapa menit kemudian orang dari bilik itu keluar. Aku kaget, kenapa yang keluar perempuan? Padahal jelas-jelas ini toilet laki-laki. Loh, Ray, ngapain kamu di sini? Kamu mau cabul ya? Ucap perempuan itu. Kalau ngomong jangan sembarangan, Mim. Jelas-jelas ini toilet laki-laki. Kamu kali yang cabul. Lagian aku cuma pengen cari kunci motor aja kok. Tadi ketinggalan. Ucapku kesal. Tetapi tiba-tiba perempuan itu menodongkan kunci. Yah, itu kunci motorku yang hilang. Gimana bisa ada di tangan perempuan itu? Aku juga gak tahu. Pokoknya aku cepet-cepet ngambil kunci itu dan pergi. Tanpa ngomong sepeser kata pun. Kok aku bisa masuk toilet laki-laki ya? Apa tadi salah masuk karena buru-buru? Tapi kok tadi Ray bisa kehilangan kuncinya? Baru kali ini aku lihat dia ceroboh. Kataku sambil bergegas keluar toilet. Malam sudah tiba dan aku sedang berkumpul dengan teman-temanku. Seperti apa yang aku bilang tadi.
Malam ini malam merayakan selesainya ujian. Semoga saja tidak hujan, dan pokoknya harus menyenangkan. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Ya, dia perempuan di toilet tadi, Mima, mantanku. Sebenarnya udah gak kaget sih kalau Mima ikut kumpul dengan teman-temanku, karena sudah terbiasa. Tetapi hari ini janjinya hanya teman-temanku saja, tanpa Mima. Lalu tanpa aba-aba, Mima kenapa langsung menghampiriku, ikut bergabung meminum minuman keras denganku. Aku kaget, karena baru kali ini melihat Mima meminum minuman keras. Padahal dulu saat kami masih bersama, dia selalu melarangku meminumnya. Ada apa sama Mima ya? Ucap batinku. Sudah memasuki tengah malam, tetapi kami masih asik berbincang-bincang. Ada yang sudah mulai melantur karena mabuk, dan ada yang sudah tepar tertidur. Tetapi aku masih bisa menahannya, karena aku harus pulang sendiri membawa motor. Tiba-tiba hujan melanda. Ada apa ini? Padahal tadi cerah-cerah saja. Tidak ada tanda-tanda mau hujan. Apa ini pertanda dari langit kalau kami harus menyudahi ini? Aku langsung bergegas merapikan barang-barangku untuk pulang. Tetapi saat aku ingin pergi, Mima tiba-tiba saja merangkul tanganku, seperti sedang mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya karena hujan lebat. Aku sangat benci situasi ini. Hujan. Kenapa sih harus hujan di tengah malam? Ini juga Mima. Pasti sudah mabuk, ucapku dalam hati. Rey, jangan pergi dulu. Temenin aku di sini. Jangan pergi, ucap Mima. Oke, tapi jangan di sini juga bisa. Hujan. Kamu masih tidak suka hujan? Iya. Kenapa? Kenapa kamu dari dulu tidak suka hujan? Hujan itu sejuk, menenangkan, dan katanya membawa berkah, ucap Mima. Tetapi itu bagimu, tidak bagiku, kataku sambil membawa Mima meneduh. Saat kami meneduh bersama, Mima bercerita banyak sekali, mulai dari masalah keluarganya, masalah sekolahnya, maupun masalah percintaannya. Aku bingung harus meresponnya bagaimana. Jadi aku hanya diam mendengarkan ocehan Mima. Namun tiba-tiba saja Mima memelukku erat dan tidak ingin memperlihatkan wajahnya. Tapi rupanya dia menangis. Lagi-lagi aku merasa kebingungan. Kenapa dia menangis? Apa karena aku diam saja? Dan aku hanya diam membatu tanpa merespon kata-katanya. Rey, aku sedih. Dari bulan kemarin, mama papa berantem terus. Aku bingung harus gimana. Aku harus nutupin masalah itu semua biar aku bisa fokus dengan sekolah. Tapi aku gak bisa, Rey. Aku capek mendem semua ini sendiri. Aku mau berbagi cerita dengan orang lain, tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa. Karena saat ini belum ada orang yang bisa aku percaya selain kamu, Rey. Tapi aku gak mau kalau kamu merasa ikut terbebani dan risih karena aku, ucap Mima sambil menangis terseduh-seduh. Aku hening, tidak berkutik sama sekali. Aku harus merasakan apa?
tidak tahu. Tidak ada kata-kata sedikit pun yang terlintas di otakku saat ini. Aku hanya ingin cepat-cepat pulang dan tidur di kasurku. Tapi siapa sangka Mima bakal seperti ini. Padahal aku tidak ada persiapan untuk ini. Yang aku pikirkan dari siang adalah untuk bersenang-senang malam ini. Tetapi nasib berkata lain. Maaf Mim, aku nggak tahu harus respon kamu gimana. Aku bingung. Ucapku merespon perkataan Mima. Iya, nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu bakal respon kayak gitu. Tapi bisa kan tetap kayak gini sebentar untuk terakhir kalinya? Kata Mima sambil melukku erat. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku ini masih menyimpan perasaan untuk Mima. Aku menyayangi Mima. Tetapi aku tidak tahu harus bertindak sejauh apa lagi. Aku merasa tidak pantas untuk Mima karena Mima perempuan yang sangat baik di mataku. Padahal aku sudah bersama-sama dengan Mima saat aku kehilangan bunda dahulu karena sebuah kecelakaan. Tapi coba lihat, apa yang dilakukan diriku untuk Mima saat ini. Terlihat sangat tidak tahu diri, bukan? Iya, aku tahu aku salah. Aku merasa aku ini laki-laki paling jahat untuk perempuan yang sebaik Mima. Bukannya aku tidak mau membalas kebaikannya. Tapi aku hanya bingung, aku harus bagaimana lagi. Mungkin aku bisa dibilang laki-laki yang hidupnya datar-datar saja, flat, dan tidak mau berusaha lebih jauh lagi. Nah udah yuk pulang, aku udah merasa baikan kok. Setelah mengucapkan itu, Mima tiba-tiba saja pergi sambil tersenyum meninggalkanku sendiri. Pergi berjalan di tengah hujan lebat ini. Aku masih diam, tidak berkutik. Karena ini masih hujan, aku jadi malas untuk pulang dan lebih memilih menunggu hujan reda. Aku pikir Mima akan kembali lagi ke sini karena hujan semakin lebat. Tapi setelah beberapa menit, kenapa dia tidak kembali juga? Apa dia benar-benar pulang? Di hujan selebat ini, dia tidak bercanda kan? Aku mulai gelisah memikirkan keadaan Mima di jalan. Apa aku harus segera menyusulnya? Aku segera mengambil kunci motorku dan bergegas menyusul Mima. Semoga saja dia tidak benar-benar pulang, tetapi malah menunduk di pinggir jalan. Ucapku sambil mengendarai motor sekencang mungkin. Saat sedang mengendarai motor, tiba-tiba saja seseorang menyeberangi jalan sambil berlari. Aku mengendarai motor sangat kencang saat itu. Sudah mengerem semaksimal mungkin, tetapi nihil. Jalan sangat licin, akhirnya aku terjatuh bersamaan dengan tertabraknya seseorang itu. Kepalaku terbentur di pembatas jalan, motorku tidak tahu ada di mana. Berusaha membuka mata pun aku tidak sanggup. Tetapi tiba-tiba saja, aku merasa ada seseorang yang menghampiriku dan mengelus halus kepalaku sambil berkata, "Tidak apa-apa, Rey. Kamu akan baik-baik saja. Tidak usah takut. Aku sudah memanggil ambulans untukmu." Ucap seseorang itu lembut sekali. Siapa dia? Batinku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas satu orang itu. Tetapi aku tidak peduli. Karena tujuanku saat ini hanyalah mencari Mima. Di mana perempuan itu sekarang? Di tengah hujan ini, di mana dia berada? Kemudian mobil ambulans datang dan segera membawaku ke dalam. Lalu para petugas juga membawa seseorang lagi ke dalam mobil. Apa itu orang yang aku tabrak tadi? Ucapku sambil perlahan menutup mata. Beberapa hari setelah pemulihan, akhirnya aku diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dan tidak lupa aku masih memikirkan Mima. Apa sekarang dia baik-baik saja? Apa dia tahu aku masuk rumah sakit?
Tetapi aku juga memikirkan seseorang yang saat itu aku tabrak juga. Dan sepertinya dia di rumah sakit yang sama denganku. Aku mencoba menanyakan hal itu kepada dokter. Tetapi dokter berkata, maaf, pasien yang tertabrak tidak selamat. Tetapi sekarang jasadnya baru saja selesai diotopsi di kamar mayat. Apa Anda berkenan ingin melihatnya dulu? Kalau diperbolehkan, saya ingin melihatnya terlebih dahulu, dok. Kataku sambil mengikuti arahan dokter. Sesampainya aku di ruang jasad, aku bertanya-tanya pada diriku. Siapa seseorang ini? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Apa keluarganya sudah tahu bahwa penyebab dia meninggal karena tertabrak olehku? Ucapku dalam hati. Apakah aku gugup? Iya, sangat gugup. Apa aku boleh melihat mayatnya, dok? Kataku, seraya diiyakan oleh dokter. Namun, saat aku membuka kainnya, seketika darahku terasa berhenti. Aku diam tidak bersuara. Lalu, tiba-tiba air mataku terjatuh begitu saja. Sedikit demi sedikit, aku berusaha menahannya. Tetapi tidak bisa. Air mataku jatuh deras, seraya mengelus kepala seseorang perempuan ini. Dan aku tersenyum sambil mengatakan, akhirnya aku menemuimu. Selamat tidur untuk terakhir kalinya, Nima, sayangku.